Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serviati dengan NIM 234110703. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tentunya, sebagai warga negara, kita tidak asing dengan kata demokrasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu demokrasi. Demokrasi tersebut berasal dari dua kata Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos yang berarti rakyat, dan kratos adalah kekuatan, yaitu demokrasi adalah kekuatan rakyat. Nah, di sini saya akan menjelaskan demokrasi menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan menurut Aristoteles, demokrasi adalah di mana orang-orang yang miskin yang berkuasa, bukan orang-orang yang berada. Sedangkan menurut Carlos Costello, demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan. Dan menurut Hans Kelsen, demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil rakyat yang terpilih, di mana rakyat telah yakin bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara. Nah, dari pengertian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu negara dilakukan oleh rakyat negara tersebut. Nah, di sini yang paling banyak berperan penting adalah rakyat itu sendiri, karena di sini rakyat adalah sebagai peran utamanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah demokrasi. Sejarah demokrasi itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, bangsa Athena. Konsep demokrasi sendiri itu berawal pada tahun 508 sampai 507 sebelum Masehi oleh seorang pembuat undang-undang dari kerajaan Yunani kuno, tepatnya berasal dari bangsa Athena yang bernama Thales. Demokrasi yang terjadi pada masa tersebut adalah sistem demokrasi langsung, di mana terjadi pemilihan acak warga biasa untuk menjawab di beberapa kantor administrasi dan pemerintahan. Dan bentuknya majelis legislatif yang terdiri dari semua warga Athena. Semua warga negara yang memenuhi syarat diizinkan berbicara dan memberikan suara di majelis dalam mengatur hukum negara tersebut. Yang kedua, bangsa Sparta, di mana pada tahun 700 Masehi di kota Sparta diadakan voting dengan sistem skor, di mana masing-masing pemilih memberikan skor untuk masing-masing kandidat. Dan nantinya kandidat yang memiliki skor paling banyak itulah pemenangnya. Voting alias pemungutan suara tersebut terjadi pada saat ritual apel yang diadakan bangsa Sparta setiap sebulan sekali, yang diadakan untuk memilih pemimpin dan hanya bisa dilakukan oleh mereka yang berjenis kelamin pria dan berusia di atas 30 tahun. Yang ketiga, Republik Romawi. Republik Romawi sering dianggap sebagai salah satu bangsa yang paling banyak memberikan kontribusi atas sistem demokrasi. Terutama karena mereka lah yang pertama kali menggunakan sistem demokrasi republik di antara peradaban barat. Romawi sendiri banyak mengadopsi dari bangsa Yunani kuno terkait sistem pemerintahan mereka. Tetapi, hanya pemerintahan negara modern saat ini yang lebih mengadopsi demokrasi ala Romawi dan bukan Yunani. Hal tersebut dikarenakan penerapan sistem demokrasi di Romawi lebih menyeluruh dan membentuk karakter dari negara mereka ketimbang penerapan demokrasi oleh bangsa-bangsa lainnya. Bangsa Romawi menerapkan demokrasi ke dalam sistem aspek negara, seperti memiliki dewan legislatif dalam bentuk senat yang merupakan perwakilan rakyat, yang berperan dalam merumuskan undang-undang serta menentukan pemimpin. Sistem perwakilan tersebut saat ini lebih dikenal dengan demokrasi perwakilan, alias representatif demokrasi. Yang keempat, memasuki abad pertengahan. Di zaman ini banyak bermunculan sistem pemilihan suara.
meskipun tidak berskala nasional dan hanya dilakukan oleh sebagian kecil dari masyarakat saja. Beberapa contoh seperti pemilihan Gapala oleh kasta atas di Bengal, anak benua India, dan permakmuran Polandia-Lituania, 10% dari populasi total, dan Anting di Islandia, dan pemilihan Khalifah Utsman bin Affan dengan sistem seleksi, dan lain-lain. Dan kelima, memasuki zaman modern. Bangsa pertama dalam sejarah modern yang mengadopsi konstitusi demokrasi adalah Republik Korsila. Pada tahun 1755, Konstitusi Korsika didasarkan pada prinsip-prinsip percenahan dan sudah mengizinkan hak suara wanita, hak yang baru diberikan di negara demokrasi lain pada abad ke-20. Pada tahun 1789, Perancis pasca revolusi mengadopsi Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara dan Konvensi Nasional dipilih oleh semua warga negara pria pada tahun 1792. Pada tahun 2010, Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan pada tanggal 15 September sebagai Hari Demokrasi Nasional. Adapun ciri-ciri pemerintahan yang menganut sistem demokrasi. Yang pertama, ciri konstitusional, yaitu merupakan ciri-ciri demokrasi yang berkaitan dengan kehendak, kepentingan, maupun kekuasaan rakyat yang ditegaskan ke dalam konstitusi maupun undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Yang kedua, ciri perwakilan, yang itu merupakan ciri-ciri demokrasi yang berkaitan dengan kedaulatan rakyat yang diwakilkan oleh sejumlah orang yang telah dipilih oleh rakyat itu sendiri. Yang ketiga, ciri kekuasaan, yaitu merupakan ciri-ciri demokrasi yang berkaitan dengan adanya pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan. Yang keempat, pemilihan umum, yaitu merupakan ciri-ciri demokrasi yang berkaitan dengan kegiatan politik untuk memilih pihak dalam pemerintahan. Sekarang adalah prinsip demokrasi. Seluruh bentuk sistem pemerintahan selalu memiliki prinsip-prinsip dasar yang dipegang teguh sebagai patokan akan keberhasilan dari sistem tersebut. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, prinsip-prinsip yang ada dan harus diperhatikan oleh pemerintahan yang ingin menganut sistem ini adalah kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemerintahan yang bebas, adil, dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintah secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, nilai-nilai toleransi, paradigma, kerjasama, dan mufakat. Di dunia ini tentunya tidak ada yang sempurna. Begitupun dengan sistem demokrasi, memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Adapun kelebihannya itu sebagai yang pertama, demokrasi lebih adil karena memungkinkan orang-orang yang tinggal di suatu negara memutuskan siapa yang akan memerintah mereka. Yang kedua, menggunakan voting, di mana voting tersebut cara terbaik untuk menetapkan legislasi bagi seorang pemimpin atau pemerintah di dunia modern. Ini karena dia dapat memperdebatkan hak untuk menjadi pemimpin atas dasar dipilih oleh rakyat melalui pemilihan sehingga mendukung stabilitas politik. Yang ketiga adalah demokrasi adalah cara yang paling efektif untuk memastikan transisi yang lebih lancar ketika pemerintah dan pemimpin berubah. Adapun kekurangan sistem demokrasi adalah itu dikarenakan para pemimpin atau pemerintahan pada umumnya itu dipilih melayani dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam waktu 4 tahun sampai 5 tahun. Dan kekhawatiran untuk terpilih kembali membuat mereka sering tidak melihat melampaui pemilu berikutnya. Beberapa masalah sosial, lingkungan, dan ekonomi terkadang membutuhkan solusi jangka panjang. Konflik kepentingan terkadang dapat terjadi, di mana seorang politisi atau pemerintah harus memutuskan antara bertindak demi kepentingan terbaik negara atau meningkatkan peluang mereka untuk terpilih kembali. Seringkali mereka akan memilih yang terakhir. Dan yang ketiga yaitu demokrasi membutuhkan rakyat yang terdidik dan berpengetahuan luas. Karena apabila rakyat kurang berpendidikan, proses politik dapat lebih mudah dimanipulasi dan didistorsi oleh perusahaan, media yang bias, atau sekelompok yang memiliki agenda tertentu.
Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.